Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Apa kabar Ibu Bapak guru hebat? Pada video kali ini, saya akan melakukan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Terlebih dahulu, perkenalkan saya Irdalini, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Siak dengan pengajar praktik Bapak Saadi Hasan dan fasilitator Bapak Indra. Pada koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional ini, saya akan berusaha menjawab dua pertanyaan pemantik yang akan saya simpulkan berdasarkan pembelajaran dari modul 1.1 sampai 2.2. Pertanyaan pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran sosial emosional ini agar dapat memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Dari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran tentang sopan santun atau bagaimana cara berperilaku seorang anak kepada orang yang lebih tua maupun teman sebayanya. Sehingga saya selalu mengintegrasikan pembelajaran sikap sopan santun atau bagaimana seorang anak bersikap yang baik terhadap guru maupun teman sebayanya dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial dan emosional bukan hanya tentang bagaimana anak memperlakukan orang lain, tapi hal yang lebih penting adalah bagaimana anak mengenali dirinya sendiri, kemudian mengelola apa yang dimilikinya sehingga mampu untuk berinteraksi dengan orang lain, menghargai orang lain, serta mampu untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Sehingga saya selalu membiasakan anak untuk mengenali emosi dalam dirinya sebelum memulai pembelajaran dan mengajak anak untuk melakukan teknik stop sehingga mereka siap untuk belajar dalam kesadaran penuh dan dapat menerima pembelajaran dengan baik. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah yang pertama yaitu peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional, kedua kesadaran penuh, mindfulness, dan yang ketiga kesejahteraan psikologi atau well-being. Kesejahteraan psikologi atau well-being merupakan sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup, dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Adapun 5 kompetensi sosial emosional yang pertama yaitu kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan kondisi kehidupan. Yang kedua, manajemen diri merupakan kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga, kesadaran sosial merupakan kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya,
dan konteks yang berbeda-beda. Yang keempat, keterampilan berelasi merupakan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Dan yang kelima, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, merupakan kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologi, well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Kesadaran penuh atau mindfulness memiliki ciri-ciri diantaranya perhatian atau fokus atau atensi yang disengaja, bersifat pada saat sekarang, rasa ingin tahu tanpa prasangka dan menghakimi, dan welas asih. Untuk melatih kesadaran penuh bisa menggunakan teknik STOP, yaitu stop, berhenti sejenak, take a breath, ambil nafas, observe, observasi, dan proses, lanjutkan. Dengan teknik ini, saraf parasimpatik akan menenangkan tubuh dengan memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, mempertajam kekuatan otak bagian atas yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran, sehingga akan tercipta nuansa well-being. Terdapat 4 implementasi kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama, pengajaran eksplisit. Yang kedua, integrasi dalam pembelajaran, praktik mengajar, dan kurikulum akademik. Yang ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Dan yang keempat, penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan. Pertanyaan pemantik kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu melalui pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi nyaman dan bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun kodrat murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, sehingga murid menemukan kemerdekaan dalam proses belajarnya. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu guru penggerak memiliki nilai-nilai berpihak pada murid, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri. Untuk dapat mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional melalui perannya, yaitu mewujudkan kepemimpinan pada murid. Melalui nilai dan perannya tersebut, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan visi guru penggerak melalui pembelajaran sosial emosional yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial emosional, guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan, yaitu terwujudnya generasi unggul, beriman, dan berakhlak mulia, serta berwawasan global. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan budaya positif melalui pembelajaran sosial emosional yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial emosional, guru dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing yang sedang dirasakan, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan disiplin positif secara baik sesuai dengan kesadaran diri. Sementara itu, kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan beberapa teknik antara lain identifikasi perasaan, identifikasi emosi, menuliskan ucapan terima kasih, bermain peran, dan lain-lain, sehingga guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar murid guna mewujudkan merdeka belajar.
Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah adalah di kelas saya akan membudayakan dan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam setiap pembelajaran yang saya lakukan. Misalnya, mengajak siswa untuk menghadirkan mindfulness dengan teknik stop, melaksanakan pembelajaran dengan mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional di dalam kelas. Sedangkan di sekolah, saya akan berusaha menjadi teladan yang baik dalam penerapan kompetensi sosial emosional di sekolah. Saya akan mengimbaskan pemahaman dan penerapan tentang pembelajaran sosial dan emosional yang saya dapatkan dan terapkan di kelas saya kepada rekan sejawat. Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam penerapan kompetensi sosial dan emosional di sekolah.